bicara juga di sini di waktu tajuknya itu sastra kiri di era reformasi, kalau nggak salah. Jadi saya udah ngitung itu 877.800 hari yang lalu saya bicara di sini. Itu gunanya Google, jadi bisa ngitung. Saya nanya berapa lama yang sudah terlewat, berapa hari yang sudah terlewat dari hari ini sampai 9 Oktober 2001. Jadi waktu itu baru belum sampai 1 bulan setelah 9/11 gitu. Jadi lumayan besar. Baik, jadi kalau misalnya hadirin sekalian itu mesin, mungkin baca QR code-nya langsung. Tetapi kalau manusia harus nunggu sebentar. Nah, jadi yang akan saya bicarakan ini, saya akan langsung mulai saja. Tadi agak scrolling dikit karena itunya belum muncul. Di klik aja, diklik satu sekali. Kok itunya nggak hilang ya? Harusnya ada boy. Ya udah nggak tahu. Itu nanti bisa dilihat. Oke, jadi saya akan baca aja karena kata saya kalau nggak ada catatannya nanti ngomongnya kelamaan. Jadi pertama saya ingin mencatatkan bahwa saya berasal dari generasi yang menyaksikan dan mengalami banyak perubahan yang mengharuskan kami pindah dari teknologi tekstual yang satu ke teknologi tekstual yang lain. Saya waktu SD teknologi tekstualnya namanya bahasa Inggrisnya mnemonics. Artinya ngapal. Ada teknologi yang diterapkan ke dalam otak saya dan ada teknik untuk menghafal, misalnya perkalian, menghafal pembukaan UD45, menghafal ini, menghafal itu. Jadi teknologi tekstual yang pertama kali yang harus saya alami, generasi saya alami, Gen X ini, kita agak kurang ramah sama generasi selanjutnya soalnya kita karena rasa bersalah juga karena yang menciptakan generasi yang selanjutnya kita sebel ini itu yang menciptakannya adalah kita gitu. Tahu gitu nggak saya ajarin kayak gitu mereka gitu. Tapi kenyataannya ini kan yang sekarang yang kita yang ngeluh terus itu ya anak kita, adik kita, mantan mahasiswa kita, terusnya pas udah jadi dosen, terusnya kenapa dia nyebelin kayak gini ya? Oh dulu saya ngajarinnya, gitu. Jadi ya sudahlah, terima aja hasil yang diciptakan oleh diri sendiri. Nah jadi dan juga saya ada teknologi misalnya mencatat dari pensil. Kalau saya naksir seseorang, saya nulis di kertas, dilipat, dititipin ke teman gitu, pernah Pak? Kalau misalnya pernah, ketahuan usianya jadinya. Kalau ada rahasia, pakai kertas gitu, ditulis, disobek gitu ya. Dari buku catatan diambil tengahnya gitu, terus disobek, nah gitu. Cara menconteknya berbeda, tidak pakai AI gitu, tapi ada teknik-teknik yang lain. Misalnya saya pernah menggunakan kalkulator untuk mata pelajaran PMP gitu. Gimana caranya? Ya itu tingkat kelicikan saya aja yang soalnya gurunya nggak curiga kan kalau kalkulator buat Pancasila kan, nyontek aja di situ. Jadi pertama kali ada programmable calculator, terus ternyata bisa nulis, bisa input teks gitu. Dan berharap bahwa si generasi sebelum kitanya tidak kenal sama teknologi itu. Sayangnya generasi sekarang tidak bisa kayak gitu kita karena kita mengalami semuanya. Kemudian kita pernah, ini juga terkait dengan pertanyaan para kita tadi tentang apakah apa yang disebut dengan teknologi juga, apa menulis itu artinya apa? Misalnya apakah merekam musik di pita magnetik itu menulis? Apakah semua bentuk merekam itu menulis? Karena semua bentuk merekam yang digital sekarang itu semuanya menulis. Karena pasti ada code-nya dan karena itu pasti
menulis. Jadi misalnya kalau kita mendengar lagu di Spotify, itu berarti ada tulisannya. Memang yang kita dengar bukan tulisan tanda kutip ya, tetapi bahwa itunya ada dan hadir dari kitanya itu ada tulisannya. Dan itu nanti akan saya sentuh mengenai paradigma apa yang harus bergeser ketika kita berhadapan dengan teknologi yang sebenarnya tidak terlalu baru. Untuk generasi yang sekarang, misalnya kalau dulu kita sempat dan tubuh kita juga bergeraknya agak beda. Dulu kalau misalnya mau pindah baris, tangan saya kayak gini. Kalau ketik terus pindah baris, tangan saya kayak gini. Kalau sekarang kayak gini, ketik pindah baris gitu. Kalau dulu ketik pindah baris gitu. Kemarin ada masalah saya dan anak saya mencoba pakai mesin tik. Setelah satu baris selesai, dia nanya, ini enternya mana, katanya gitu. Enter itu kan yang paling gede ya, paling penting gitu. Kok di mesin tik nggak ada. Jadi, nah ini yang Gen Z suatu saat coba berkenalan dengan artefak yang bernama mesin tik, dan saya tantang kamu bisa menemukan tidak tombol enter. Karena tombol enternya gede banget gitu, cuma dia nggak kayak gini tapi kayak gini, atau gini. Nah jadi terus dulu juga waktu nulis skripsi nggak punya laptop sendiri kan, harus ke rental, ngeprintnya dot matrix, yaitu ketiknya juga di WordStar, di WordPerfect gitu, sedih deh pokoknya. Banyak kode yang harus dihafalin, LM5, RM berapa kayak gitu. Layarnya biru, jelek, tampilan grafik buruk sekali gitu. Kemudian tapi sekarang terus saya mencetaknya udah ada penghasilan yang mencetak jadi ke inkjet, ke laserjet, terus sekarang mencetaknya ke PDF. Ya itu namanya bukan nyetak ya, tapi soalnya pilihannya print to PDF gitu. Lo kan tetap nggak dicetak, tetapi bilangnya cetak gitu. Jadi cara kita memahami kata-kata yang sederhana seperti cetak itu juga berubah, tapi memang mungkin juga saya salah, mungkin juga itu memang cetak, dan bergantung kita memahaminya. Dan generasi saya tampaknya mengalami itu semua ya. Dulu misalnya kalau mau buka halaman kita kayak gini gitu, terus kalau sekarang buka halaman itu gini. Oh kayak gitu. Oh saya mah kayak gini. Tapi bukan kayak gini kan? Kayak nggak ada yang harus pakai ludah kayak gitu, nggak ada. Nah jadi presentasi saya ini fungsi personalnya ada dua. Satu, nostalgia untuk kami ya, dan memberikan masa lalu buat yang lain. Kalau generasi yang ini agak aneh juga sih, dia soalnya dia nggak ngalamin yang kayak di akhir tahun waktu SMP ngisi buku kenangan. Masih nggak? Masih? Oh. Enggak setiap buku ya, kalau dulu ada buku kenangan terus kasih kata-kata mutiara gitu, masih disimpan bukunya. Itu untuk mengingat siapa yang tulis pesan apa ke siapa. Dia anak berapa sekarang gitu. Nah jadi di slide selanjutnya, nah ini garis besar yang akan saya bicarakan. Pertama adalah pendahuluan yang berisi 3 kisah tentang ketidakhadiran. Maaf kalau bahasanya rada-rada Amerika gitu ya. Kemudian kedua adalah berbicara tentang perbedaan kehidupan yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Habib juga. Yang keempat, objektivitas dan ruang sosial baru, dan yang terakhir adalah contoh sastra elektronik. Tadi sempat disinggung juga di presentasi yang pertama, organisasi Electronic Literature Organization-nya punya website yang namanya Electronic Literature Collection, eliteraturecollection.org. Dan bisa dilihat di situ nanti, tapi nanti di pembahasannya juga akan ada masalah yang dihadapi oleh koleksi itu di ini selanjutnya. Nah,
Jadi pendahuluannya pertama tentang ketidakhadiran. Jadi pertama saya akan mulai dengan ada sebuah cerita tentang gandum dan raja yang absen. Jadi cerita tentang gandum yang absen itu gini, dulu konon di Sumeria, walaupun saya tua tapi waktu itu kebetulan belum lahir ya, di zaman Sumeria, di Babilonia kuno dulu. Jadi dulu itu ada peternak domba sama petani yang setiap tahun itu barter. Si petaninya ngasih gandum, nanti dibarter sama daging domba. Tapi suatu tahun musim paceklik, jadi musimnya kurang baik dan si petaninya tidak panennya gagal. Tetapi kan dia tetap untuk makan. Jadi si peternaknya membolehkan dia menerima daging domba, tapi gandumnya diutang. Nah, karena ada hutang, ini betapa pentingnya hutang di peradaban ya. Jadi, ya itu orang usia tertentu juga yang menyadari joke barusan ya. Yang jadi belum. Kalau kita kayak derajat kita itu ada hutang gitu ya. Jadi sudah berapa lama SK kita di sekolah KDBRI misalnya kayak gitu. Karena itu si peternak dombanya, si shepherdnya kemudian menggantikan sejumlah berapa gantang, nggak tahu kalau di hadis suka ada gantang gitu ya, saya nggak tahu gantang itu artinya apa. Jadi berapa gantang gandum untuk daging domba yang sudah diberi. Nah, caranya adalah konon orang Sumeria dulu pakai tangan liat terus dikasih tanda, itu satu gantang, satu gantang gitu. Nah, jadi dan itulah asal mula konon si tulisan. Yang satunya lagi ada raja yang absen. Rajanya namanya Hammurabi. Hammurabinya pada waktu itu daerah kekuasaan semakin luas, dengan demikian kehadiran tubuhnya tidak bisa ada di mana-mana. Dan karena itu diganti dengan yang disebut dengan The Code of Hammurabi atau hukum Hammurabi. Cuma saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya karena ada kata code. The Code of Hammurabi yang tubuh Hammurabinya bisa ada di mana, tapi si pilar-pilar yang dari tanah liatnya yang dituliskan undang-undangnya, peraturannya itu bisa ditaruh di mana-mana. Dengan demikian si tulisannya menggantikan kekuasaan raja, sebagaimana si tulisannya menggantikan kewajiban si petani untuk memberi gandum kepada si peternak. Nah, yang kedua adalah masalah kuasa tulisan. Tulisan itu seperti hutang, punya kuasa atas diri kita. Dengan demikian Hammurabinya juga, si tulisannya Hammurabinya mati, tulisannya ada terus. Konon kehadiran tubuh saya bisa jadi tidak dipercaya oleh, nanti saya pulang ke stasiun, nanti tubuh saya tidak cukup kalau ada kalanya tubuh saya tidak cukup karena saya harus tunjukin KTP misalnya, atau tunjukin tiket. Berarti tulisannya lebih berkuasa dalam membuktikan keberadaan saya daripada tubuh saya sendiri gitu. Jadi saya bisa hadir, belum hadir kenapa belum tanda tangan misalnya gitu. Ya kan, jadi si tulisannya lebih penting daripada tubuh kita gitu. Dan itu kalau dipikir-pikir agak aneh juga. KTP kita, nama kita lebih penting, nomor mahasiswa kita, NIK kita itu jauh lebih penting daripada tubuh kita gitu dalam masyarakat kita. Jadi karena si tulisan ini tampaknya kekuasaannya memiliki dua aspek yang menunjukkan kekuasaan. Satu, dia permanen, dia memiliki aspek keajiban, permanence. Terus kedua, dia memiliki jangkauan, seperti Hammurabi yang nggak bisa keliling-keliling kemana-mana, nggak apa-apa, tulisannya yang ada di mana-mana. Atau kalau sekarang ya saya taruh aja, saya post supaya bisa dibaca sekian banyak orang. Dengan demikian diri saya bisa melampaui tubuh saya. Kemudian yang ketiga, nah ini juga yang sempat tadi diungkit, dominasi cetak. Dominasi cetak yang ini mengambil dari tulisannya yang
terkait dengan sastra digital atau sastra elektronik itu terkait dengan tulisannya Anne Catherine Hale tentang, kalau nggak salah dia pertama kali secara formulaik membahas kekhasan dari teknologi digital dan sibernetika dalam kehidupan sosial kita dewasa ini. Tetapi juga ada hal-hal lain, ada penulis-penulis lain yang juga penting. Misalnya Ahmad Adam dari Malaysia yang menulis tentang budaya cetak di dalam sejarah Indonesia. Yang bagi di Unpad di Pajajaran itu Pak Miki Hiro Moriyama itu penting karena budaya cetak dalam budaya Sunda. Dan yang sering dikutip sama orang sastra gitu dan politik di Indonesia yaitu Ben Anderson yang United Communities, betapa teknologi cetak itu berperan besar dalam membangun konsep yang novel cerita fiktif yang kita sebut Republik Indonesia gitu, bangsa Indonesia gitu. Jadi kita harus menghayalkan dulu fiksi tentang bangsa, baru bangsanya jadi ada. Jadi kadang-kadang saya bilang kita ini semua kayak tokoh-tokoh dalam sebuah novel besar gitu. Dan novel besarnya namanya Sejarah Indonesia. Kita tokoh-tokoh fiktifnya gitu. Kita soalnya udah ada naskahnya yang ngasih tahu kita harus berbuat apa gitu. Konflik kita apa. Pokoknya baca deh nanti seru. Agak susah ngebacanya karena kita ada di dalam novelnya juga gitu ya. Nah biasanya novel sama kita kan terpisah ya. Tapi ini mah novelnya kitanya di dalam novelnya. Kemudian ada yang sering saya rujuk juga, ini muridnya Edward Said, Len Davis. Dia membahas awal-awal adanya cetak di Inggris, jadi di abad ke-15-16 pertama kali ada cetak dan betapa itu mengubah cara orang berhayal tentang dirinya, berhayal tentang masyarakatnya, berhayal tentang dunia. Misalnya di abad itu lahirlah genre yang namanya novel misalnya, yang bukan lagi cerita tentang pada zaman dulu kala di negeri yang di antah berantah, bukan long time ago in the land far far away, tetapi kemarin baru di situ terjadi apa gitu. Kan kalau novel kita, cerpen kita kejadiannya baru terjadi dan dunianya dunia kita. Beda dengan kalau kita baca Ramayana, di Indonesia itu di mana ya gitu ya, di Jawa kan, tapi jauh gitu. Dan kalau misalnya ada kera yang bisa terbang, kita nggak heran kan? Walaupun di dunia kita tidak ada kera yang bisa terbang gitu. Tapi kalau kita baca fiksi dulunya begitu. Tapi kalau sekarang kalau kita baca fiksi, kita merasa harus kenal sama dunia yang kita baca itu. Nah, dari situ, dari adanya cetak, maka kita menuntut adanya keseragaman, uniformitas dan juga reputabilitas. Beda dengan sekedar tulisan tangan, cetak itu cetak itu industri kapitalisme modern salah satu yang pertama selain gula, yang memproduksi, yang produknya diproduksi secara massal. Misalnya di abad 19 itu, misalnya gini, kapan-kapan kalau baca surat-suratnya Kartini, itu surat pertama, surat kedua itu cuma selang 4 bulan. Tapi kalau kita bayangkan, Kartini selesai nulis, Kartini ngirim, kalau di Jepara berarti dia ngirim dulu ke Batavia ngirim entah kemana, ke Amsterdam gitu, terus ya Amsterdam dikirim ke rumahnya Selassie Handelaar, terus Selassie Handelaar baca suratnya Kartini, terus dia nulis surat, terus dia ngirim suratnya, terus 4 bulan kemudian Kartini udah ngirim lagi. Kan cepat itu ya. Lalu coba aja pesan dari Amazon, kapan sampainya? Ya kan, itu di akhir abad 19, awal abad 20 kan, 1899. Cuma setelah 4 bulan, Kartini udah tulis balasannya. Dan itu artinya ada infrastruktur yang memungkinkan komunikasi, infrastruktur transportasi, infrastruktur pos yang memungkinkan komunikasi semacam itu terjadi. Nah, adanya, dan dengan demikian suratnya Kartini itu juga adalah jejaring yang dipakai oleh distribusi buku. Jadi Penguin itu di abad 19 itu pasar terbesarnya bukan di Eropa, di koloni-koloninya, di India ya, termasuk di Belanda ya, karena
Maksudnya nggak semua Hindia Belandanya kan Belanda. Nah, ada yang misalnya kita pernah ya Bogor aja dulu kan itu bagian dari EIC bukan VOC, Inggris bukan Belanda gitu. Jadi pasarnya itu sudah sampai ke Asia Tenggara, ke Asia Timur, ke Asia Selatan di India. Dengan demikian reliabilitas ini membuat semua orang punya hayalan yang sama, yang kata Benedict Anderson juga. Dengan demikian bisa ada semacam imajinasi yang bersama, imajinasi share gitu. Nah yang terakhir adalah bangkitnya teknologi digital yang tadi sejarahnya sudah dirunut oleh pembicara pertama. Tentunya di setiap negara bangkitnya teknologi digitalnya dalam di waktu yang berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ada yang berbasis, misalnya ini juga bergantung para pelibatnya itu kalau mengakses internet itu pakai laptop atau pakai HP. Jadi ada salah satu rekan kerja saya di Unpad, Radhi Ridwan Syah, yang sangat heran kenapa kita menyebutnya negara kelas 62 bukan .id. Karena sebagian besar penduduk Indonesia mengakses internetnya pakai HP. Jadi kelas 62, kode kelas 62-nya lebih signifikan bagi dia. Cuma yang penelitian selanjutnya adalah sesignifikan apa perbedaan antara kelas 62 dengan .id itu. Adakah signifikasi politisnya dari mengakses internet dengan HP dengan mengakses internet dengan laptop. Nah, selanjutnya ini yang digariskan, ini ada esai sangat seminal oleh Catherine Hales yang tentang tekstualitas digital. Pertama, teks digital itu merupakan citra-citra dinamis. Ya, tidak seperti cetak, dia ajeb, tinta nggak berubah. Sedangkan ini image yang dinamis. Ya, yang dia nanti nyebutnya flickering dan bisa diubah kapan saja gitu ya. Saya sering waktu itu nggak sengaja hapus file saya sendiri gitu karena usia juga kayak. Nah jadi terusnya, yang kemarin saya kerjain mana? Lupa di save gitu ya. Tapi kalau dulu di Pesiti itu kalau udah nggak sengaja sekalipun, nggak sengaja gitu ada kopi tumpah itu ada terus gitu di situ. Terus tumpahan kopinya jadi bagian dari karya kita ya. Avant-garde sekali, nggak pada ceroboh aja. Nah jadi kemudian, ini yang penting yang mungkin nanti kita bicarakan tentang bagaimana sastra digital atau sastra elektronik itu manifest. Satu, ada yang bentuknya analog resemblance, mirip dengan analog. Sampai sekarang Word itu berusaha niru cetak, terus-terusan gitu. Kalau nulisnya pakai digital, buat apa ada halamannya nggak sih? Tapi kita kekeh gitu, terus lebih susah lagi, misalnya meyakinkan Wanek 1 atau Wanek 1 yang gimana kalau skripsi kita nggak usah ada halamannya gitu? Gimana kalau ngitungnya jumlah kata gitu? Ya soalnya kan hitungannya masih hitungan dengan pemikiran cetak kan? Misalnya kayak formattingnya semuanya itu mikirnya cetak. Jadi si skripsinya itu walaupun sudah digital dan nggak tahu di UNER masih ada skripsi yang dicetak. Ada sih satu yang buat dikasih pacar itu nggak sih? Masih. Tetapi apakah lembaganya menuntut dicetak? Ada yang diserahkan cetak. Nah kalau kita di perpustakaan, jadi perpustakaannya mintanya upload aja gitu. Nah jadi, tetapi kalau upload, buat apa halamannya ya gitu? Atau kecuali kalau memang cara kita berpikirnya disegmentasi berdasarkan halaman. Maksudnya halaman itu bukan sekedar kertas, tetapi unit-unit bongkahan informasi yang kita kuat untuk nyimpennya dulu gitu. Ya tetapi kan kutip juga bisa tanpa halaman gitu. Enggak, tapi kalau kata saya halamannya itu tetap kita pertahankan kayaknya. Saya asal ngomong aja untuk menjadi narasumber.
itu sepertinya si paragraf, kalimat, halaman itu butuh supaya kita mengolah informasinya dalam bongkahan, bukan kayak gitu, apa nggak terlalu banyak. Gitu. Nah kemudian jadi ada analog resemblance yang tampil seperti ini. Nah ini analog resemblance. Tetapi pada waktu yang setiap kali kita melihat yang analog resemblance, kita harus sadar bahwa ada coding di belakangnya. Dan saya sebenarnya nggak tahu di belakang atau di mana gitu ya, tapi bukan di belakang kan? Nggak ada, belakang situ nggak ada. Tapi ada di ranah lain gitu ya, katakanlah gitu. Ada di ranah lain itu codingnya. Berarti setiap kali kita baca, kita semakin menyadari bahwa ada yang analog resemblance yang ada di permukaan dan ada coding ada di belakang. Walaupun sebenarnya itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kajian sastra. Baca puisi, tampilannya kayak gini, kita mikir genre, pola, semua bentuk-bentuk coding, sandi, hukum yang mengatur gramatika, coding tentang najas dan sebagainya. Aturan-aturan misalnya kayak kalau pantun harus begini dan sebagainya, itu kan code juga yang selalu ada. Cuma kali ini setelah ada sastra digital, kita semakin sadar bahwa setiap kali kita membaca sesuatu, setiap kali kita mendengar sesuatu, selalu ada yang display dan selalu ada yang code gitu. Dan yang code-nya itu sekarang kita jadi selalu mikirin code-nya. Enggak juga sih, tapi programmer mikirin code-nya. Jadi pas dia bilang gitu, oh itu codingnya kayak gini gitu. Kemudian nggak tahu kalau programmer sekarang, soalnya dia code-nya pakai AI juga, jadi dia bukan code. Kata Gen X dia bukan programmer yang sesungguhnya gitu. Kalau kita harus from scratch, mulai dari nol. Nah, jadi dan kemudian dihasilkannya melalui fragmentasi dan rekombinasi, nggak langsung jadi. Ini juga banyak. Ini kayaknya artinya begini. Kalau misalnya kita download sesuatu ya, dari internet, masuknya ke drive apa? Ada yang langsung ke D atau ada yang ke C dulu? Ke C dulu kan di download. Tetapi kalau kita pindahkan file itu ke D, itu tetap ada di C. Walaupun kita mikirannya move gitu. Karena pada dasarnya operasi move itu nggak ada. Yang ada itu adalah operasi copy dan kemudian delete. Nah, berarti kan semuanya itu langkahnya dipotong-potong gitu, ada fragmentasi. Kita tidak pernah benar-benar memindahkan. Misalnya karena menyalin itu biasanya kan tidak menghilangkan yang asalnya. Jadi saya pikir misalnya nih, kalau saya ngirim transfer uang, ya dari kalau dulu ada uang kertas, kalau misalnya Gen Z nggak tahu, kita dulu uangnya pakai kertas gitu ya, waktu zaman cetak. Tapi sekarang semuanya ngirim digital gitu ya. Kalau kita ngirim, itu tuh apakah kita copy ke rekening yang di sana, terus dan kita kalau berdasarkan seperti ini dari C ke D, berarti kita copy dulu ke rekening di sana, terus yang digitalnya di delete. Bukan benar-benar ada sesuatu yang berjalan ke sana. Beda dengan kalau kita kasih uang kertas, itu beneran uang kertasnya pindah dari tangan saya ke tangan yang terima. Tapi kalau digital itu apakah benar pindah gitu si uangnya? Sinyalnya sih iya mungkin ya. Tetapi apakah uangnya pindah? Uangnya itu maksudnya gimana gitu? Nah itu yang hal-hal yang perlu dipikirkan. Kemudian dia memiliki kedalaman dan beroperasi dalam 3 dimensi. Nah ini saya rada nggak setuju sama Captain Hales karena saya nggak yakin dimensinya cuma ada 3. Gitu. Apakah karena kita kalau sekarang saya berbicara ini, kalau saya berbicara seperti ini, itu dimensinya cuma 1, gelombangnya longitudinal. Kalau saya ngomong kayak gini, Pak Adi itu ngedengarnya 2. Suara saya yang longitudinal sama suara saya yang transversal, yang elektromagnetik. Nah itu jadi dimensinya jadi banyak gitu. Kalau misalnya kita menggunakan teknologi semacam ini, dan itu yang bisa menjadi bahan-bahan yang bisa dipertimbangkan ketika kita melakukan penelitian atau ketika kita membuat karya. Kalau kita menyadari bahwa
dimensinya banyak, berarti kita bisa bikin apa aja di masing-masing matranya, di matra dimensi. Jadi misalnya saya pernah kayak gini, tadi barusan saya cerita sama Abi, saya pernah melakukan performance online, katanya live, ya. Walaupun saya nggak yakin kalau internet itu bisa live, karena fermentasi kan, dikirim dulu ke sini, direkam sama si ini, ikutnya. Walaupun waktunya sedemikian cepat sehingga memberi ilusi bahwa itu live, tetapi kalau lewat internet, tapi ini juga nggak live. Yang Bapak Ibu dengar itu nggak live, itu tuh direkam sama dia dulu, dikirim ke sana, dibikin sama jadi yang didengar nggak ada suara saya, itu suara speaker. Si suara saya disimulasi oleh speaker, suara saya yang ini, bukan juga. Karena itu suara saya yang disimulasi sama udara gitu, sama molekul gitu. Nah jadi, saya tuh pernah perform kayak gitu online. Terus karena di online ada di YouTube live kan. Terus rekan-rekan saya nonton kan live beneran ada di tempat di kamar parkir di Unpad. Karena Gen X di FIB kayak gitu. Kalau misalnya udah bosan sama ngajar, ya udah perform di lapangan parkir gitu, supaya tetap waras walaupun kelihatan gila. Nah jadi dia sambil nonton kayak gini, dia menyadari bahwa yang ini telat beberapa detik gitu. Terus pas dia melihat, jadi loh, ini kan barusan udah terjadi gitu. Jadi yang ada di sini itu sudah terjadi barusan di sini gitu. Jadi, nah terus tadi saya bilang ini, kalau ada jeda kayak gitu berarti ada ruang. Kalau ada ruang, gap itu bisa diisi sama sesuatu apa enggak gitu. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi secara konseptual kayaknya harusnya di antara delay itu ada sesuatu yang bisa terjadi lagi gitu. Nah, jadi karena sekarang kita mulai menyadari bahwa ada dimensi-dimensi lain yang tadinya nggak terbuka buat kita, termasuk adanya code. Kemudian dia dituliskan dalam bahasa alami, tetapi juga dalam bahasa yang bisa berubah dan bisa diubah kapan saja. Ya, jadi kalau misalnya saya bimbingan studi atau tesis atau disertasi sama mahasiswa, dia nulisnya di Google Docs, itu sih naskahnya itu berubah-ubah aja terus. Kadang-kadang saya ubah, kadang-kadang dia yang ubah, gitu ya. Tinggal lihat historinya aja mana yang ubah siapa gitu. Kemudian ada ruang-ruang baru untuk dinavigasi, dan yang terakhir cara membacanya katanya menuntut cara membaca yang cyborg. Jadi tadi sempat berbicara tentang berkreasi dengan AI. Saya pikir memang selama ini juga selalu ada kita itu nggak pernah sepenuhnya manusia gitu, karena selalu ada mesinnya. Ya terutama orang yang pakai kacamata gitu kan ya. Sebagian dari dirinya mesin kayak gitu. Atau orang yang pakai baju. Jadi selalu punya kulit artifisial gitu. Dalam peradaban itu meniscayakan manusia menjadi bukan manusia. Atau tepatnya gini, jadi manusia itu tidak pernah sepenuhnya manusia karena seakan-akan sepenuhnya. Jadi yang ada itu cuma hewan dan pasca post-human gitu. Manusianya itu nggak ada. Karena untuk menjadi manusia, dia tuh harus hewan dan mesin pada waktu yang sama. Kalau nggak dia tidak berada. Kalau dia pakai baju kan berarti dia hewan plus teknologi, gitu. Nggak pernah manusia yang nggak ada teknologi yang nempel sama tubuhnya. Apalagi sekarang saya otaknya ada 3, gitu. Ada ini, belum lagi yang di cloud, gitu. Benak saya luas, gitu banyak. Nah itu pada waktu kita mau mempertimbangkan dan melihat-lihat apa yang bisa dilakukan di era digital, terutama oleh kesastraan, mungkin kita bisa mempertimbangkan perubahan, pergeseran-pergeseran yang sudah terjadi ini yang membuat kita bergeser dari cara hidupnya, praktek-praktek kita dalam kehidupan, gerak-gerak, ngetik kita jadi kayak gini, terus jadi kayak gini, terus tubuh kita juga bergeraknya beda. Kan sering banyak itu yang video-video meme yang kalau generasi ini bilang telepon dari Medina telepon kayak gini, terus generasi ini telepon kayak gini gitu. Si gerak tubuhnya juga sudah berubah. Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa orang pacaran tangannya bukan berusaha menyentuh pasangannya gitu. Pernah melihat orang pacaran sekarang?
Coba dia lihat, mereka pada nyentuh ini. Itu pacarnya di depannya, apakah dipegang kayak apa gitu ya? Cuma saya nggak kenal, jadi saya nggak bisa negur gitu. Jadi cuma geger itu ada pacar kamu di depan kamu, itu kemana gitu? Kenapa kamu pegang HP? Itu kamu ngomong sama siapa gitu? Saya ini yang resah, dia mereka sih tenang aja gitu. Cuma kenapa? Itu elitisismenya sebelah mana gitu. Dan kemudian berbicara tentang ruang, ada perubahan dalam praktek membaca dan menulis. Seperti tadi, kalau dulu saya bisa baca 2 halaman sekaligus. Kalau saya buka buku, ada teknik membaca efektif yang saya melihat seluruhnya. Ya. Tetapi kalau sekarang, apa yang bisa saya baca bergantung pada apa yang tampil di layar. Dan membacanya itu kalau waktu saya masih pakai mnemonis, kan saya bacanya harus linear dari kiri ke kanan karena saya harus mengucapkan Pancasila 1 gitu. Ya, ada seluruhnya kemudian ada sama biasa gitu. Terus lama-lama belajar untuk kayak melihat bongkahan-bongkahan gitu. Tapi sekarang mau tidak mau bacanya harus dari atas ke bawah. Karena scrollingnya, teknologinya mengharuskan saya menggerakkan mata dari atas ke bawah dan yang demikian logika, cara saya berlogikanya bukan kayak gini lagi gitu, bukan kayak gini, tetapi dan dulu misalnya kalau saya misalnya lagi baca buku, udah sampai halaman 200, saya ingat di halaman 10 pernah dikatakan sesuatu, jadi saya kayak gini. Jadi saya melihat 200, 10, oh iya gitu. Coba kerjain sekarang. Pindah-pindah dari halaman 200 ke halaman 10. Nah, makanya karena saya pernah punya pengalaman itu, saya kalau kerja harus 2 layar. Jadi halaman 10-nya di sini, halaman 20-nya di monitor kayak gitu. Supaya saya bisa melihat dua-duanya dan bisa melakukan perbandingan gitu. Mungkin itu sisa. Makanya saya heran mahasiswa saya bisa baca dan tulis di HP gitu. Itu nggak kecilan apa gitu ya, atau jempol saya gedean atau apa saya nggak tahu. Nah, kemudian praktek menulis juga berubah. Misalnya sekarang menulis skripsi itu bisa 2 pembimbing, 1 mahasiswa dan temannya gitu. Itu bisa merengkuh satu tulisan bersama-sama, mengubah-ubah, lihat historinya. Coba dulu kalau salah ya pakai mesin ketik. Itu ada berapa tip X yang putih, yang diputihi terusnya jelek kan pokoknya. Cuma kalau sekarang saya mengajar menulis saja berubah. Saya bilang sama saya intinya apa dulu, terus nulis pendahuluannya belakangan kayak gitu. Karena bisa nulis yang pertama belakangan. Coba kalau dulu itu nulis yang pertama yang harus yang pertama gitu. Nah, jadi cara praktek kita menulis berbeda, cara praktek kita membaca beda, gerak mata kita berubah, dan mungkin juga memang cara kita menghayalkan pengetahuannya, memproses pengetahuan juga berbeda. Kemudian ada hipertekstualitas. Jadi kalau dulu tanpa teknologi digital ya, tadi tekstualitas berlapis itu udah itu. Jadi selalu ada 2, ada teks yang kita lihat dan ada teks code yang kita pahami tetapi tidak kita lihat pada waktu itu. Apalagi kalau programmer akan langsung melihat displaynya dan menghayalkan di belakangnya apa gitu ya. Gak usah programmer lah. Kalau orang yang biasa pakai HTML itu kan ngelihat kayak gini langsung HTML-nya kayak gini. Apa yang harus saya ubah gitu. Jadi udah kebayang si HTML-nya sambil melihat displaynya. Nah, tetapi juga ada hipertekstualitas yang gerak teksnya itu bukan, kalau dulu kan gerak teksnya itu bergantung pakai aksara apa, kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau meneruskan kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu. Tetapi sekarang bisa dari halaman 1 ke halaman 3 di teks lain. Misalnya kalau kita baca Wikipedia, terus ada biru-biru, itu lema yang pertama nggak selesai gitu, karena kita udah pindah ke lema yang lain gitu. Kalau dulu itu 1 halaman itu harus selesai. Makanya saya juga heran kenapa kita baca buku halaman kalau ada apa kebutuhan kita pada halaman gitu. Karena pada dasarnya setiap kali ada hyperlink, kitanya pindah aja gitu. Jadi kalau kita baca itu jadi kayak kalau tadinya dibaca tuh kayak gini kan, terusnya pindah
Kalau sekarang ini gitu terus nembus gitu, pindah ke yang lain dan belum tentu balik lagi ke situ. Nah jadi, pada waktu menulis apakah itu dipertimbangkan bahwa ada hipertekstualitas, ada fitur link. Jadi tadi waktu bicara tentang pengarah, kalau saya menulis untuk dibaca PDF atau di Word, saya akan konvensional, kiri ke kanan bawah, kiri ke kanan bawah, pindah halaman. Tapi kalau saya menulis sengaja buat pengarah, itu saya bisa hyperlink gitu. Jadi banyak yang paragraf saya jadi pendek-pendek dan itu bagus buat saya. Saya ada kecenderungan berlarut-larut ngomongnya. Karena ada hyperlink, ya udah sebagaimana yang pernah saya katakan dalam tulisan lainnya kasih hyperlink, terus nanti itu langsung ke sana aja gitu. Atau saya pengen ngedukung teman saya, atau misalnya saya ingin menanggapi tulisan orang lain yang di tengah juga. Jadi saya kasih aja link, terus jadi orang itu nggak keluar dari tengah, dan pasti tengahnya senang karena saya membantu dia untuk menjebak pembaca di dalam tengah, karena dia nggak bisa keluar dari tengah kan. Terus kayak Wikipedia kan nggak keluar dari Wikipedia, terus aja ada di situ. Hyperlink aja ke tulisan yang ada di situ terus gitu, jadi muter-muter terus. Kalau saya kebetulan yang sebagai besar konten website Prodi Sastra Inggris Unpad itu saya bikinnya mereka mahasiswa saya nggak keluar dari website, link aja terus kemana-mana gitu. Lumayan buat dokumentaris kan, buat QS full ranking itu perlu. Kalau tadi kan ngomongnya monetization, kalau saya akreditasi. Jadi jadi pembaca dijebak aja dan masuk ke dalam. Tetapi kan menulis dengan menyadari bahwa bisa nambah hyperlink, dengan menulis dengan menyadari bahwa tidak ada fasilitas hyperlink, itu cara berpikirnya berubah gitu. Ya, cara membaca sebagaimana cara membacanya juga berubah. Dengan demikian juga karena ada hipertekstualitas, maka dimensinya jadi berubah. Tadi saya bilang ya gitu seperti kata Helen Hales dari 1-2 dimensi, ataukah dimensi ini jadi tak terhingga karena ada hyperlink di kemana-mana. Kemudian ada multimodalitas. Tadi sudah dibicarakan ada beberapa modus ekspresi yang bisa hadir dalam satu proyek. Saya pakai kata proyek untuk menghindari kata karya, karena hantu bak ada terus gitu. Hantunya Roland Barthes katanya kita udah pindah dari karya ke teks, sekarang kita pindah dari teks ke hypertext. Jadi ya udahlah amannya saya bilang proyek aja gitu. Mudah-mudahan Barthes berkenan gitu, terus tidak menghantui saya. Saya udah bakar lupa juga. Nah jadi dia sukanya kembang melati campur sama kembali. Nah kemudian multimodalitasnya itu jadi bisa ada audio, bisa ada visual, bisa ada gerak, bisa ada teks yang dinamis, ada teks yang gitu, itu bisa semuanya diintegrasikan dalam satu proyek. Dan kemudian multimedialitas, jadi medianya berbeda-beda. Misalnya presentasi ini bisa ada animasinya, bisa ada suaranya dan sebagainya. Dan kalau multimodalitas itu maksudnya kayak gini, jadi yang saya katakan bisa jadi itu tidak selalu selaras dengan yang saya tayangkan. Jadi yang saya katakan bukan sekedar mengulang dari yang saya tayangkan, atau yang saya tayangkan bukan saja mereplikasi yang saya katakan, tapi bisa jadi dua-duanya komplementer dan tidak ada yang lebih penting. Jadi misalnya kalau ada hadirin yang hanya melihat tayangan, dia akan punya pengetahuan berbeda yang hanya mendengar saya berbicara, dan sama yang melihat kedua-duanya. Dan itu juga bergantung dia lebih intens mendengar kapan dan lebih intens melihat kapan. Ini belum ditambahin kalau misalnya ada topeng boneka lagi jalan-jalan juga gitu. Jadi lebih banyak lagi modusnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini jadi ada alternatif, ada alternatif alih ruang dari keajegan cetak yang sudah lebih dari 500 tahun kita tuh terbiasa, seperti kata Pak Raffi juga tadi, dulu kita kalau bilang sastra artinya cetak, seakan-akan kalau bukan cetak
ya bukan sastra. Jadi kalau ditulis tangan gimana? Itu filologi gitu jadinya. Tapi kalau misalnya sekarang nggak harus cetak. Nah, ini Gen X kami ini ya, kita ada resah gitu. Iya gitu, soalnya nggak dicetak, nggak pakai penerbit. Penerbitnya siapa? Allah, cuma ini gitu ya. Jadi kita biasalah Gen X nyinyir kan. Ayo Bu, ngaku aja. Saya sih ngaku ya, Gen X itu anak zaman sekarang. Itu kan kita dendam dulu, Gen Baby Boomer bilang kayak gitu, kita anak zaman sekarang gitu. Nah jadi sekarang ada keajegan yang berpindah ke mutabilitas. Nah kalau dulu kita mengandalkan keajegannya, sekarang kalau kita tahu ada mutabilitas dalam produksi teks, cara kita baca, cara kita mengkaji, cara kita menulisnya jadi bergesernya bagaimana. Kemudian kedua, transportasi ke sibernetika. Dulu asumsi kita kalau kita bilang distribusi informasi atau distribusi sastra, itu kita tidak bisa tidak memikirkan transportasi. Harus mikirin ini buku dikirim pakai apa gitu. Pakai truk, lewat jalan apa, ada nggak jalur ada tidak jalur laut, jalur udara gitu ya. Tapi kalau sekarang bikinnya sibernetika itu secara umum sih artinya sekedar sistem menyebarkan informasi. Nah kalau sibernetikanya itu digital, berarti kan transportasinya jadi tidak terlalu signifikan. Infrastrukturnya berbeda, bukan berarti tidak ada masalah juga dalam sibernetika, cuma cara kita memahami distribusi sastra, penyebaran gagasannya dan sebagainya itu akan sedikit berubah atau banyak. Nah kemudian alih subjektivitas, yaitu yang kata saya tadi. Sekarang saya otaknya ada banyak. Ya, tadinya hard drive saya cuma satu, itu yang biologis ini sama yang cabang-cabangnya yang ke saraf-saraf gitu. Tapi sekarang ada yang interface, ada akar makanya dengan yang di mesin. Bahkan mesinnya ada yang saya nggak tahu, itu di mesin yang servernya tiba-tiba down itu kalau saya lagi, misalnya saya mau ke Surabaya, mau jadi narasumber di sini, saya bikin tugas asinkronus. Sebelum berangkat ke Surabaya, LMS-nya down kan, aduh gitu, otak saya langsung jadi orang idiot aja kan. Jadi nggak bisa kerjaan, dia selesai gitu. Kalau servernya down, ya berarti ya udah kemampuan intelektual saya berhenti. Apa yang bisa saya lakukan gitu? Ya kalau misalnya saya kerjanya jam 2 malam, ya saya bikin Indomie aja. Nah jadi Indomie itu nyambung ya, dan selalu memuaskan. Kemudian itu benar. Nah, kemudian dari singularity ke multiplicity. Ya, jadi tadinya misalnya kayak karya itu singular gitu, makanya kita ini karya asli Rembrandt gitu. Ini karya asli, ini lukisan asli Appius gitu. Nah, tetapi sekarang karena kita pindah ke multiplicitas, terus kita harus mikirin NFT gitu. Ya, terus kita harus mikirin, saya bingung juga ya, kalau saya pengen pamerin lukisan saya di IG saya, nanti orang bisa download dong gitu. Nanti siapa yang mau beli lukisan fisik saya gitu dan sebagainya gitu. Dan jadi kitanya harus memikirkan hal tersebut. Jadi demikian, kalau saya share puisi saya di IG saya, berarti orang udah bisa nyimpan tanpa harus beli dong gitu. Nah, nanti si monetisasi monetisasinya itu jadi gimana gitu. Jadi harus dipikirkan hal baru, termasuk kepemilikan ya nah kemudian dari kemanusiaan ke, nah saya nggak tahu aslinya, saya tulisnya dari humanity ke post humanity gitu. Nah bahasa Indonesianya saya nggak tahu, post manusia gitu atau post manusia itu kayak human trafficking gitu. Oke, selanjutnya, nah tetapi juga walaupun peluang-peluangnya banyak, ada juga keterbatasan-keterbatasan. Ya, yang pertama, justru adanya
replikabilitas. Saya tuh suka pakai kata-kata yang saya sendiri nggak bisa berucapin. Replikabilitas dan mutabilitas itu adanya itu menjadi masalah tersendiri, terutama dalam hal hak cipta. Nah itu mau diapain gitu si bahwa ini bisa replicable. Kalau misalnya gimana sih caranya kalau misalnya kalau untuk saya melukisnya masih pakai cat akrilik, masih pakai kanvas. Nah kalau orang bikinnya digital, itu aslinya gimana dan yang saya jual apa gitu. Gak tau anak saya sih bikin commission buat mangga gitu. Nah itu tuh gimana ya? Saya masih gak ngerti gitu. Tapi buat generasi kamu kan kayak oh ya biasa. Buat saya itu tuh gimana ya? Gitu. Itu ke otak saya itu nggak masuk kayak gitu. Nah kemudian ini saya suka anak-anak bahasa Indonesia juga kepertamaan jangkauan. Maksudnya bahasa Inggrisnya adalah the privacy of outreach. Yang di nggak apa-apa lah. Saya dulu saya mau mikir sesuatu, mikirnya adalah colonial fetish, terus saya bilangnya azimat kolonial gitu. Karena fetish kan jimat. Nah, jadi keperatamaan jangkauan itu the privacy of outreach. Nah, ini juga jadi masalah. Kalau kita appreciate, soalnya tadi narasumber juga sempat slip dia ke situ, yaitu itu 5 juta yang view gitu. Seakan-akan itu unit efektivitas si teksnya gitu. Ya, kalau misalnya berapa yang view, berapa engagement kayak gitu, itu seakan-akan si kayak standar keberhasilan teksnya. Nah, tetapi jadi si mainan kecil-kecilnya gitu ya, kayak najas gitu, terus ya, permainan yang subtil kayak gitunya itu terabaikan kah gitu. Kemudian, nah ini pembatasan yang sangat parah di kepemilikan. Dan, nah ini saya terjemahin, authority sama authoriality. Ya maaf, Derrida untuk kedua kalinya. Nah jadi ada hubungan antara si author, saya nggak suka pakai kata pengarang, gitu, yang memiliki otoritas. Nah, kalau hak cipta mah nggak apa-apa lah. Saya sebagai ASN itu bisa dipakai buat naik pangkat, ya udahlah. Jadi kalau masalah kepemilikan karya untuk sementara ini bermanfaat buat saya nggak mau protes dulu. Nah, nanti saya protes kalau udah pensiun, nanti baru saya protes. Nah, jadi saya simpan. Nah, tapi yang satunya lagi adalah terkait dengan platform. Tadi banyak dicontohkan oleh pembicara pertama adalah bahwa banyak karya yang memanfaatkan platform seperti media sosial yang berkesan itu luar publik. Tetapi kenyataannya setiap kali kita melakukan sesuatu di platform, pada dasarnya kita post. Karena platformnya bukan punya kita, tidak seperti kertas. Kalau kita nulis di kertas, itu kertasnya nggak ada yang punya. Nah, nanti kalau si kertas itu disimpan dengan baik, 1 tahun kemudian kita lihat lagi si tulisan kita masih ada di kertas itu dan masih authornya masih kita. Nah, yang jadi masalah itu begini, ini kasus yang ada di elektronik. Ini pengalaman pribadi, makanya saya kalau dendam saya masukkan ke dalam kajian akademis. Seperti misalnya saya dendam bahwa satu paragraf penutup saya di media Indonesia dulu pernah saya penutup kan itu jegernya gitu ya. Saya bikin seminggu, pas terbit itu hilang tuh paragraf karena lebih dari 7.000 karakter termasuk spasi. Jadi saya nggak mau lagi nulis di media. Nah jadi tetapi sekarang jadi saya ngitung karakter gitu. Nah jadi ada beberapa karya yang akan saya contohkan itu dibuatnya di Macromedia Flash Player, Adobe Flash Player, Adobe atau Macromedia, itu kita sama ya, sama. Nah, terus discontinue dong. Si Flash Player itu discontinued, nggak dibikin lagi. Walhasil karya si seniman itu hilang. Karena tidak ada platformnya lagi gitu. Kalau platformnya ternyata bukan milik publik, platformnya ternyata proprietary, jadi dia hak milik pribadi.
Nah itu juga karena selain saya di Unpad itu selain komunitas saya ini saya juga ketua Saudara PKS. Jadi saya harus ingatin mahasiswa, akun IG ketujuh kamu yang private itu, ya kan itu adanya subjektivitas yang ganda kan ya, jadi seakan-akan kalau akunnya beda, terus diri kamunya ada banyak, yang ini mahasiswa UNER yang berprestasi dan sopan gitu ya, di akun ke-18 gitu ya, dia sentor yang bertanduk kayak gitu, ya ada kan, emang nggak ada kayak gitu, iya kan kayak gitu kan, jadi tapi jangan lupa bahwa pada dasarnya kita itu di IG itu kos. Itu tuh IG itu bukan punya kita. Jadi se-private-nya kita nyimpen kehidupan pribadi kita di kosan, ya bapak kosnya berhak dong orang itu milik dia ya. Gitu. Jadi kalau kebahagiaan kamu barusan rusak. Nah itu juga jadi masalah di digital itu. Adakah karena open source movement berhenti ya? Mana gitu, kayak waktu di 2000 awal gitu, wah gencar banget gitu open source movement. Saya nggak boleh ngejelasin Pak deh. LMS hari-hari kita itu Moodle based. Open source kan, ya segala macam di interface itu di backend-nya bisa. Tapi terusnya ada yang mau dijual, tapi enggak open source gitu. Nah, dan fiturnya enggak banyak dan enggak bisa ditambah-tambahin karena proprietary gitu. Nah, jadi yang dikhawatirkan, kalau saya khawatirkan tentang digital platform adalah si proprietary-ness-nya itu bahwa si medianya itu milik swasta selalu. Tadi misalnya kayak, saya khawatir dulu kan penelitiannya Pak Rokim. Penelitiannya Pak Rokim disimpan di GitHub. Gimana kalau GitHub-nya bubar gitu? Terus, apa kita semua harus punya server sendiri-sendiri gitu? Nyimpen di nggak mahal kok, kayak 10 tera gitu. Ya eksternal punya kita aja sendiri gitu. Nggak mahal kan? Oh iya ya juga. Oh iya. Soalnya dulu saya nyimpan itu yang floppy disk yang 3,5. Saya simpan ini ya semua. Iya enggak. Udah dimakan menjamur kan. Terus saya bersihin jamurnya, datanya hilang. Gitu jadinya adalah. Saya masih nyimpan CD gitu, microfilm gitu buat nostalgia aja. Secara fungsional itu useless saja sama sekali. Pengen punya ingatan yang tidak bisa mengingat. Nah, jadi kemudian ada tuh, tapi sekarang mulai ada tulisan-tulisan yang mulai komprehensif seperti Hermann dalam bukunya judul Poetry's Afterlife. Saya kutip ini karena itu yang tersedia di LinkedIn. Nah, jadi soalnya saya nggak mungkin beli Amazon kan. Jadi saya ambilnya dari LinkedIn atau siapa di sini yang nggak pakai Sci-Hub? Yang enggak pakai Sci-Hub? Oh, nggak tahu Sci-Hub. Oh, berarti dengan pericikan kalian belum sampai kita ya? Oke. Katanya your library does not have access. Nah, gue kasih tahu juga. Oke. Semua karir kita semua bergantung sama LinkedIn ya. Tanpa LinkedIn kita tidak punya karir, nggak bisa dapat beasiswa keluar segala macam nggak ada. Jadi kehadiran layar komputer sebagai situs, sebagai penciptaan dan pengedaran distribusi puisi menguji penerimaan publik yang sudah berjalan selama 500 tahun tanpa keraguan tentang materialitas halaman cetak yang tadi sudah dibicarakan. Dan para penikmat buku perlu mengingat pula pemahamannya tentang kegiatan membaca itu sendiri. Jadi membaca itu artinya apa? Jadi misalnya, ini saya agak bingung ya, misalnya kayak
Kalau sambil ngerjain itu ya, lagi nulis nanti kayak gitu, sambil ngedengerin audiobook, itu tuh baca kan audiobook, kan book. Berarti kalau kita mendapat informasi dari book, itu namanya baca. Tapi berarti audio reading gitu. Loh kan audiobook. Kalau book reading berarti audiobook, audio reading kan? Itu mah namanya listening, Pak. Oh beda gitu. Gak apa-apa, nanti buat penelitian kita bikin istilah yang banyak kayak gitu. Beda antara audio reading sama listening. Karena listening itu gak apa-apa, kita bisa ngarang teori. Sudah terlatih untuk ngarang teori, bikin argumen yang meyakinkan, terus ngomong, oh iya gitu. Oke, selanjutnya yes. Nah ini contoh-contohnya dari electronic literature collection, bisa dicoba ya. HTTP, agak hati-hati KDS-nya, karena udah lama ya. HTTP terus ://collection-literature.org. Ada 3 volume kalau nggak salah. Saya terakhir kali aksesnya bukan tadi malam, harusnya kalau saya mau bertanggung jawab sebagai narasumber harusnya akses dari malam, tapi enggak. Terus yang berikutnya, menurut saya ini ada 3 dari semua proyek yang tersaji dalam literature collection ini, ada 3 ciri bisa saya kategorikan jadi 3. 1, proyek yang berusaha melucuti tekstualitas hingga ke dasar operasi codingnya. Ya, jadi codingnya diperlihatkan ke depan. Tadinya kan code itu biasanya dia bersembunyi di belakang analog resemblance. Ini enggak, codingnya ke depan. Gitu. Jadi si code-nya itu sendiri yang karya sastranya. Nah, kemudian yang kedua menjelajahi kemungkinan memadukan berbagai media dan berbagai modus ekspresi dalam satu proyek. Itu yang paling sering, yang tadi banyak dicontohkan juga, yang ada audio, yang ada rekaman, yang ada animasi, yang ada teks tetap, gitu, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah meneroka lahan baru yang tersedia bagi produksi tekstual dengan dan oleh teknologi tekstual. Jadi karena teknologinya digital, maka asumsi kita tentang teks juga jadi berubah. Jadi kita aja harus, dan beberapa proyek ini kayak, kalau hypertext bisa gini nggak ya? Gitu. Kalau digital bisa digini nggak ya? Gimana kalau diginiin? Gitu. Nah itu banyak proyek-proyek yang bereksperimen dengan hal tersebut. Ini yang pertama, ini yang melucuti huruf, judulnya strings. Dia melucuti huruf jadi garis. Gitu. Jadi itu nanti jadi kata strings. Jadi awalnya cuma benang, terusnya nanti dia coba deh, cuma harus pakai Adobe Flash Player gitu. Jadi makanya saya cuma bisa nunjukin doang. Tapi kalau misalnya, kalau nggak salah bisa dapat di apa sih? Media machine itu Adobe Flash Player itu kita offline, kita pasang bisa kan? Cuma nggak bisa diupdate. Cuma takutnya dia nggak cocok sama operasi laptop saya yang lain. Ya, nah jadi di situ ada jadi huruf yang tadinya kita mistifikasi ya, maksudnya kayak misalnya kita tulis sesuatu gitu, terusnya nggak ada fakir gitu ya, ya kan kita, atau huruf terusnya dibakar tuh gitu, terusnya langsung rembuh kayak gitu. Nah, si strings ini menjadikan tulisan sebagai garis aja gitu. Jadi mendemitifikasi tulisan menjadi sekedar garis-garis visual saja yang kita atribusikan makna padanya gitu. Anggap untuk yang biasa menikmat sastra, yang terpesona sama karya sastra, ini akan mengecewakan gitu, oh cuma garis doang gitu. Kecuali kalau senang sama yang oh ternyata ini intinya gitu. Terus ternyata si benang itu punya landasan filosofis. Terus yang berikutnya ini ada sound poem. Itu cuma huruf-huruf aja berjatuhan. Jadi setiap kali kita klik yang di bagian atasnya, itu
Nanti misalnya ada yang M gitu, nanti dia gitu. Terusnya nanti ada yang gitu. Terus nanti yang konsonannya ngejar-ngejar yang vokal gitu. Karena konsonan kan selalu ngejar-ngejar vokal, soalnya konsonan kalau nggak ada vokal masih mending kalau kan dia bisa coba dia udah aja gitu. Jadi dia T keluar pluk aja gitu kan. Kalau gitu kan enak gitu. Dia ngejar-ngejar O supaya menjadi so gitu. Nah itu sisanya itu aja. Jadi agak Bahrias gitu. Maksudnya Sutarji Kalbu Bahrias gitu ya. Ya apa Sutarjies? Sutarjian. Nah, jadi saya nggak tahu kata sifatnya buat Sutarji apa gitu ya. Harus ada itu, harus ada kata sifat buat semua penulis kayak Sapardi. Kalau saya karena Sapardi selalu banyak merujuknya modelnya dari Shakespeare, kan ada adjektiva Shakespearean. Jadi kalau saya bilangnya Sapardian gitu. Nah, kalau Sutarji apa? Sutarjian atau Bahrias gitu. Nah, jadi yang Salpons ini Bahrias gitu atau Sutarjian bergantung kita mau pakai masa mana, masa barat pakai belakang, nama belakang atau bahasa Indonesia pakai nama awal gitu ya. Soalnya juga Sapardian bisa jadi Damanoes. Nah, terus yang cruising ini ada rekaman orang baca saja, di bagian situ ada video gitu ya. Terus tiba-tiba nanti ada gambar muncul kayak gitu. Jadi dia multimedia dan multimodal. Itu ada teks yang tetap, ada teks yang dinamis gerak-gerak kayak gitu. Itu variasi berikutnya. Nah yang ini yang ada sama AI-nya. Tapi AI-nya dilibatkan dalam si karya, dalam proyeknya. Jadi ini karyanya, si proyeknya adalah serangkaian kata-kata, ada di dalam materi kolom berbeda. Nanti setiap kali kita run, bahasa Indonesia diklik gitu, jalan gitu ya, dinyalakan gitu. Pas dinyalakan, nanti sajaknya bikin sendiri, tapi berdasarkan khazanah yang sudah disediakan ini gitu. Judulnya frekuensi. Berarti, nah ini jadi AI-nya bukan buat curang biar gampang gitu, tetapi AI-nya biar bisa kalau ditebak lagi itu supaya pengarangnya boleh mati. Ya kan pengarangnya mati, nggak apa-apa, sajaknya jalan terus dan berubah terus kayak gitu. Nah itu AI-nya kan sangat bermanfaat karena AI nggak dipengaruhi sama kayak apa masalah prostat atau apa. Nah jadi, nah terus yang berikutnya yang ini favorit saya, plain text performance. Kan untuk bikin PPT ini saya harus screen capture ya. Nah ini plain text performance nggak mau diem. Dia plain text, tapi nggak mau diem. Jadi saya tuh kan, udah dia pindah ke bawah, kayak gitu dia pindah control X, gitu. Jadi dia nggak mau di screen capture gitu, tapi tampilannya kayak sederhana. Saya curiganya itu si playtime performance-nya itu antara yang analog resemblance sama codingnya itu nyampur. Jadi codingnya ada di depan, tapi nggak semuanya coding gitu. Sebagian besar sih jadi, dan kayaknya di dalam code itu yang menyebabkan dia gerak-gerak kayak gitu. Terus loh-nya yang mana? Terus pas mau, oh ini bagian ini, oke, saya mau screenshot, kan dia panjang, saya mau screenshot bagian sini. Yuk kok pindah ke halaman lain gitu, balikin lagi scroll ke atas lagi gitu. Jadi yang ini lumayan nyusahin ya. Tampilannya sih, grafiknya nggak terlalu bagus gitu ya. Cuma kayaknya dia ini sajak yang dibikin pakai
kayak apa sih lotion atau minyak goreng gitu. Dia sering-sering terus soalnya gitu. Nggak bisa diam, nggak bisa di screen capture. Untuk presentasi kan butuh screen capture ya. Dia tuh nggak mau gitu. Nah, berikutnya adalah frequently asked questions about hypertext. Jadi hypertext adalah sebuah sajak fiktif yang dibikin sama Alan Richardson. Terus jadi Alan Richardson-nya juga fiktif. Tokoh yang dikarang oleh Richard Holton. Richard Holton-nya bikin FAQ tentang hypertext. Jadi si sajaknya adalah sajak hypertext plus FAQ-nya. Gitu. Nanti kalau diklik frequently asked question-nya itu ngarang semua gitu, bohong semua. Jadi nah itu tapi kan jadi ada teks di balik teks. Itu ada teks yang ditempelin ke teks lain karena itu salah satu fitur yang memang memungkinkan untuk teks digital kan. Yang dicetak itu kayak gitu nggak bisa gitu. Paling jadi cetak kaki gitu atau apa gitu ya. Kurang seru. Nah kemudian frequently asked question. Nah ini the unknown. Ini ditulisnya kolaboratif. Jadi Scott Bradford, ini tokoh-tokoh electronic literature sama digital literature gitu ya. Scott Bradford, William Gillespie, Dirk Stratton, sama Frank Marquardt ya, bikin karya sendiri-sendiri. Tapi di masing-masing kasih hyperlink di kata tertentu ke bagian tertentu dari tulisan orang lain gitu. Jadi kayak dia bikin antar muka, antar teksnya, tapi di titik tertentu gitu. Jadi dia agak maksa kita mengasosiasikan kata ini dengan bagian ini dari tulisan orang lain kayak gitu. Sebagaimana kita melakukan citasi. Tapi ini jadi karya yang diikat sama jaringan menjadi super text gitu. Jadi karyanya karya kolaboratif yang dibikin sendiri tapi. Nah ada itu. Nah ini yang mengagumkan, ini karya Ramsey Nasser. Saya nggak yakin kalau Ramsey Nasser itu orang beneran karena dia hacker. Jadi agak meragukan itu nama beneran dia kan. Soalnya pas saya cek Rams itu bahasa Arab katanya tuh jadi kayaknya bohong deh gitu. Nah jadi Ramsey Nasser dan Nasser penolong gitu ya. Jadi penolong coding itu saya curiga. Saya nggak pernah ngeliat fotonya. Saya udah Google, nggak ada mukanya si Ramsey Nasser ini. Nah dia jadi karya dia adalah ini sangat politis tapi karena menanggapi teknologi digital yang sedemikian berbasis huruf Latin dan berbahasa Inggris, dia bikin coding language yang pakai huruf hijaiyah dan seluruhnya berbahasa Arab. Gitu. Jadi codingnya pakai bahasa Arab, pakai huruf hijaiyah. Entah juga kayak slash-nya apa gitu, saya nggak tahu juga. Cuma judul karyanya kalau gitu. Saya nggak tahu ini bisa di-run atau nggak di laptop saya. Gitu. Dan kalaupun run, apakah saya bisa keluar, bisa log out gitu? Saya takutnya itu. Mungkin saya coba terus nggak keluar sayanya gitu. Terus nanti kapan saya bangunnya gitu, terus bisa jadi film bagus. Nah ini yang berikutnya, ini terakhir. Quiz. Berikut saya akan menunjukkan 2 jenis karya dan kira-kira ini tergolong ciri-ciri yang mana. Oke? Yang pertama, ada yang kenal ini nggak? Ya. Nah ini yang sedang diteliti oleh salah satu mahasiswa S2 saya. Kita menyebutnya sebagai digital epistolary. Karena kayak epistolary yang kirim-kirim surat kan. Cuma sekarang ini, ternyata sekarang dijadiin buku jelek deh. Ya kan? Yang harusnya chat, terusnya di Twitter gitu, terusnya make apa yang buat bikin fake Twitter itu, ya kayak gitu kan? Siapa pengarangnya? Enggak ini, Karolin Koyudo. Ya ceritanya sekarang ada gunanya lah kamu, maksudnya pertemuan kita hari ini ada gunanya, jadi kamu tahu sekarang ini Karolin Koyudo gitu ya. Bukan anonim namanya bukan.
Jadi yang satu dia menyimulasi chat di chat di Line atau chat di WA, kayaknya Line, karena generasi kamu nggak pernah pakai WA ya. Kamu kan cuma ada di WA cuma buat kalau di grup keluarga nggak sih? Karena dosennya nggak bisa di Line. Ya, tapi kan kamu ada 2 grup. Ya kan, grup WA yang ada dosennya, grup lain yang nggak ada dia. Nah terus, ya tenang lagi, kami itu lebih licik daripada kamu. Nah terus yang satunya lagi yang dia meniru Twitter ya, bukan Twitter, ini Twitter gitu. Nah ini berarti dia ada semacam ada unsur analog resemblance ya, niru teknologi sebelumnya, bentuknya epistolary. Terusnya dia meniru teknologi yang sudah ada, oke? Tetapi pada dasarnya dia cuma kayak meniru yang sudah ada gitu. Tetapi dia mencerminkan cara berkomunikasi, subjektivitas, budaya, cara membangun identitas yang baru. Ya belum lagi yang paling mengecewakan dari ini ya, Private Bodyguard ini. Yang mengecewakan adalah itu si profile picture dari K-popnya diganti waktu dijadiin buku cetak. Lihat deh PDF-nya. Saya juga baru lihat PDF dari malam, saya penasaran itu emang buku cetaknya kayak apa? Oh jelek gitu. Jadi ya soalnya nggak menarik sama sekali gitu, nggak mencerminkan apa-apa. Itu jadi kayak novel sederhana aja gitu, kayak illustrated lagi, emang buat anak SD apa gitu. Nah kemudian yang terakhir ini karya saya. Kalau menurut kamu ini masuknya apa? Seringnya di otak saya kayak gitu. Makanya jadi dosen sastra. Kalau saya nggak kayak gitu, saya jadi dosen IPA. Nah jadi, dan ini sederhana cuma pakai PPT gitu, tapi saya ingin jadi dinamis ya, ada geraknya, kemudian ada konsep-konsep, tetapi juga saya mengakui bahwa sebagian dari cara berkhayal saya sudah dipengaruhi oleh cara saya berpikir, sudah meniru cara mesin berpikir. Ya kan tadinya mesinnya meniru artificial intelligence-nya meniru cara kita berpikir. Tapi sekarang kalau menurut saya kitanya mulai artificial intelligence-nya itu kita gitu. Kita yang meniru cara mesin berpikir. Jadi kalau saya berkhayal, saya menghayalkan, oh ini kalau di Excel-nya rumusnya kayak gini gitu. Kalau saya mau menyelesaikan sebagai kaprodi gitu ya, saya menyelesaikan masalah nyata kehidupan seorang manusia, dia mahasiswa gitu ya. Saya mikirnya Excel gitu, rumus-rumus Excel gitu. Cara saya mengelola permasalahan gitu, ini if then, ini go to kayak gitu. Di otak saya itu mikirnya mikir mesin gitu. Terus jadi kan saya mikirnya saya suka melihat cermin, iya itu masih daging gitu. Kayaknya sih luarnya masih biologis, cuma benaknya kayaknya udah mesin gitu. Yang kayaknya memang posisi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali ya. Jadi memang ada istilahnya itu teknologi itu kadang-kadang mempengaruhi cara hidup manusia. Tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Ari tentang ya cara berpikir kita sudah meniru mesin gitu ya. Padahal sebenarnya mesin itu dibuat untuk meniru ini. Baik, menarik sekali. Masih ada sekitar berapa? 20 menit atau ya sekitar itu. Mungkin akan saya buka pertanyaan. Dan di sesi pertanyaan ini ada hadiahnya ya, mobil. Baik, 1, 2, 3 penanya. Satu lagi. Oke. Baik, yang pertama Ibu silakan.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu Panitia dan Bapak Pembicara. Pak Puji, kami penyusup dari acara Propsi Pak. Jadi menyusup ke sini pagi-pagi karena tertarik dengan materi yang disajikan oleh program Studi Sastra Indonesia. Pertanyaan saya kepada kedua pembicara, Pak Rakib dan Pak Ari. Pak Ari, kita pernah satu alma mater dan satu promotor yang sama Bu Alfani. Dulu pada tahun 2000, Korila Yunalupan kan pernah bikin buku terkait dengan Angkatan Sastra Indonesia tahun 2000. Pada saat itu Korila Yunalupan mulai merilis adanya cyber sastra di Indonesia. Kita tarik ke sebelumnya, seperti yang Pak Ari bilang ini generasi-generasi sentimen Gen X gitu ya. Pada tahun 70-an kan lahir sastra populer ya Pak ya. Sastra populer yang kemudian diperdebatkan, diperbandingkan dengan sastra serius. Jadi kemudian dibuatlah analogi bahwa sastra serius itu sastra dengan huruf S besar, kemudian sastra populer dengan sastra dengan huruf S kecil yang memperbandingkan mutu dari karya sastra. Kemudian kita kembali ke sastra cyber. Di sastra cyber kita lihat bahwa makin kesini seperti yang dikatakan oleh Pak Ari tadi, kita makin tergantung pada teknologi. Bahkan kalau kita jemput dari pendapat Bapak Moderator bahwa mahasiswa kedepannya bisa memanfaatkan teknologi untuk menulis, ada kekhawatiran di Gen X ini. Apakah karya sastra yang mereka tulis itu murni pemikiran mereka atau mesin yang buat? Sehingga kita khawatir S-nya itu sampai kemana nih? Apakah lebih kecil dari S untuk sastra populer atau tidak ada S sama sekali? Atau mungkin kita lebih setuju kepada sebutan dari Pak Ari bahwa itu bukan karya lagi, tapi itu sebuah project. Artinya kalau kita bicara sastra, sastra itu adalah rekaan karya kreativitas dari mahasiswa, tapi sastra digital mungkin bukan rekaan manusia lagi, tapi sudah rekaan mesin. Jadi pertanyaan saya, di mana letak S-nya di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, terus tangan biasanya. Dapat langsung ke intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada siang hari ini. Saya izin memperkenalkan diri, saya Dava Firmansyah Putra dari Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 24. Sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Kedua Bapak narasumber tadi mengenai sastra digital, yakni terdapat istilah atau metode atau inovasi yang bernama sastra cyber. Nah, di sini di era milenial ini tentunya berbeda dengan era dulu, di mana anak-anak suka membaca sehingga nilai literasi itu lebih tinggi daripada di era milenial ini. Nah, di era milenial ini seiring berkembangnya teknologi, literasi semakin menurun maupun tidak ada sama sekali nilainya. Di sini saya ingin bertanya sendiri terkait dengan inovasi yang cyber sastra tadi dengan anak-anak Gen Z. Di sini apa upaya terhadap untuk membangkitkan kembali semangat mereka untuk berliterasi melalui dengan cara memperkenalkan atau menggunakan cyber sastra tersebut agar nilai literasi itu kembali dapat hidup atau dilestarikan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Roman Sakawan Sadida dari Bahasa dan Sastra Angkatan 2024. Pertanyaan saya ini saya tujukan untuk Bapak Rakib. Tadi kan disebutkan di era sastra digital ini apabila mengupload sesuatu yang berbau sastra di media sosial itu berarti bisa membuat siapapun menjadi penulis. Sementara disebutkan juga jika sebelum di era sastra digital ini untuk sebuah tulisan diterbitkan itu perlu seleksi yang cukup sulit. Nah,
Apakah di era sastra digital ini tulisan yang diterbitkan, contohnya apalagi di media sosial Instagram itu kan banyak sekali ya tulisan-tulisan yang mengidentitaskan sebagai sastra, itu juga bisa disebut sebagai sastra. Sementara sebuah tulisan untuk bisa disebut sebagai sastra sendiri itu harus bisa memiliki nilai literer. Itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Ada pertanyaan yang pertama sampai yang ketiga itu hampir sama. Mungkin ke ya, Mas Robert dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bu Yeni, ada Mas Java, ada Kak Romaisya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang ini berat-berat semua ya pertanyaannya. Pertama, mungkin saya ingin merespon saja, menanggapi dari ukuran kebenarannya ya. Kita akan terus mencari, mengeksplorasi kebenaran nantinya ya. Pertama berkaitan dengan letak S sastra itu, S besar dalam artian bahwa sastra itu sebagai sebuah karya yang bermutu, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kecil itu dinisbahkan atau dianggap mewakili karya sastra atau sastra yang kurang gitu. Nah, kalau kita tilik dalam sejarah sejauh yang saya ketahui, memang ini perdebatannya sangat lama. Bahkan dulu itu ada sastra bacaan liar gitu ya. Nah, itu tidak bermutu atau yang kurang sesuai dengan standar kesastraan yang sudah atau yang sudah mapan dan disetujui, sepakati oleh para sarjana mungkin. Atau jauh sebelum itu ada istilah susastra. Nah, susastra itu sunya itu dianggap yang bermutu, yang agung, yang bernilai tinggi. Sama dengan misalnya ada nama orang Soeharto Harta yang bernilai tinggi gitu ya. Susastra ya. Maksudnya ini untuk membedakan antara mana yang memiliki nilai atau mutu yang tinggi atau tidak. Nah, kalau dalam pandangan sederhana saya, ukuran atau standar sastra memang sudah lazim kita ketahui ya dalam diskusi di perkuliahan. Kenapa? Cuma untuk menentukan apakah sebuah sastra itu bermutu atau tidak sehingga dia patut menyandang S besar atau S kecil, ini lagi-lagi ini memang perdebatan. Saya ambil contoh di cybersastra. Jadi karya-karya di cybersastra itu tahun 2000-an awal dianggap, ya ini berkaitan dengan tadi Pak Kori lainnya, itu dianggap sebagai sebagian besar bahkan mengatakan itu karya-karya sampah. Itu sampah dalam bahasanya Herfanda, Ahmadun versi Herfanda gitu ya. Juga itu jadi polemik. Nah, perdebatannya di situ. Saya tidak mau condongkan atau kiri, ini menyampaikan kejadian saja. Jadi dianggap bahwa kenapa kok dianggap sampah? Karena memang karya-karya itu tidak melalui terbit tanpa melalui seleksi, melalui penyuntingan, melalui editing, langsung bisa terbit begitu saja. Nah, ini argumentasi dari yang mengatakan bahwa karya-karya di internet kala itu cybersastra itu digolongkan sebagai karya yang tergolong tidak bermutu atau sampah bahkan. Nah, sementara yang terbit dicetak misalnya dikatakanlah di majalah Horizon ataupun yang lain itu sebagai karya yang agung, karya yang bermutu karena dianggap sudah melewati seleksi. Nah, tapi di pihak lain ada yang mengatakan bahwa apakah seleksi yang dimaksudkan dalam karya cetak atau majalah itu juga sudah adil, dalam arti jangan-jangan itu sesuai dengan
dengan selera redakturnya, ya. Baik itu selera estetik maupun bahkan selera ideologis bahkan. Nah, ini perdebatan. Jadi kita sudah dalam sejarah sastra sudah terbiasa ya dalam kurun sejarah itu membicarakan tentang itu. Bahkan dulu ada yang dihilangkan kan, karya sastra kan ada yang dihilangkan, tidak boleh terbit. Apakah itu bermutu atau tidak? Ya, yang menang ngomong bahwa itu tentu saja tidak bermutu sehingga layak dibredel atau bagaimana. Nah, kita juga masih ingat zaman Balai Pustaka itu ada banyak karya sastra luar Balai Pustaka. Tetapi kemudian itu tidak diarsip, tidak disimpan, tidak dihiraukan karena memang dianggap tadi itu, dianggap tidak memilih, ya tidak diedit. Kan dulu nulis pamflet, nulis kayak majalah tahun 1920-an di Malang itu biar lala salah ya. Nah, betul sekali. Itu banyak majalah yang itu tidak masuk dalam kategori sastra kita, dalam sejarah kita sudah tidak ada. Ya. Nah, itu yang kita soroti ya mulai pada pustaka sampai nanti kontemporer atau apa. Nah, ini gejala umum. Apakah kita harus mengulanginya atau kita perlu berpikir ulang untuk itu, menganggap bahwa yang ini S kecil, yang itu S besar. Ini pertanyaan untuk kita semua. Bahkan kita kan ada sejarah sastra nih. Nah, ini apakah kita memilih untuk condong ke satu genre, bahkan satu kecenderungan tertentu atau bagaimana? Kalau saya secara pribadi melihat ini dua-duanya perlu dihadirkan karena kita tidak tahu masa depan. Barangkali untuk masa depan sangat berarti yang sekarang kita anggap es kecil atau bahkan sampah ya. Mungkin 100 tahun yang mendatang ya, itu dianggap sebagai temuan besar, ya, sebagai bukti-bukti besar. Nah, oleh sebab itu dokumentasi lagi-lagi itu menjadi sangat penting bagi kita. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan yang Rumaisyah tadi. Apakah lantas kemudian tanpa editing, tanpa seleksi, tanpa ini langsung diupload, kita menjadi penulis? Kalau menjadi penulis, iya saya kira, tapi menjadi sastrawan, tunggu dulu gitu. Kalau penulis, ya namanya penulis ya, orang nulis itu dia penulis kan penulis. Tapi kalau menjadi penulis yang dalam arti sastrawan itu mungkin seorang penulis itu saya kira kok tidak menyebut dirinya penulis, tapi orang lain lah yang biasanya menyematkan dalam tanda kutip gelar itu kepada seseorang. Jadi Rumaisyah bagus sekali pertanyaannya tadi. Jadi ini juga ditanyakan oleh banyak mahasiswa ya di banyak kampus. Apakah kemudian lantas saya sudah menerbitkan ini, saya sudah menjadi penulis, saya sudah menjadi sastrawan. Nah itu, tetapi teman-teman yang lainnya tidak menyebutnya. Artinya mungkin resonansi dari pikiran-pikiran atau dari ide-ide di karyanya itu belum mengena ke yang lain sehingga ini dia tidak disebut bahkan sebagai penulis, apalagi sastrawan. Nah itu biasanya penilaian itu datang dari luar si penulis itu sendiri. Nah kemudian di medsos itu apakah bisa disebut sebagai sastra? Tentu saja bergantung. Tadi kalau saya membahas tadi ada beberapa kriteria, ada beberapa karakter sastra digital. Nah kriteria itu tentu saja masih terbuka dan bisa diperdebatkan. Kalau kami biasanya yang semi strukturalis ya paling enak kan membuat kriteria sehingga nanti yang lain apakah masuk atau tidak itu bergantung kriteria karena punya standar gitu ya. Memang ini nggak adil, ya, nggak terbuka. Nah, cuman untuk memudahkan, ya untuk ngajar itu kan enak mengukurnya. Oh ini kalau saya di UTS-nya kan ini membuat proyek itu karya sastra digital. Nah, kriterianya itu apakah dia ada multimedia, interaktif kayak gitu itu
Nah, itu yang memang bisa diperdebatkan. Tentu saja Rumaisya bagus. Nah, ini tugas Rumaisya nanti mengkritik. Nah, ini nanti modulnya juga nanti kalau bisa dibaca dikritik itu kriterianya ini kurang apa ya, kurang A, kurang B, kurang C, itu sangat mungkin. Dan Anda Rumaisya nanti bisa mendalami sastra digital, karena ini wilayah yang masih cenderung tidak banyak yang menulis juga, bisa didalami sampai kemana-mana, itu muter-muter ke seluruh benua itu. Ini menarik sebetulnya Rumaisya. Nah, kemudian untuk dapat terakhir inovasi bagaimana upaya kira-kira yang bisa untuk membangkitkan literasi atau kesenangan ataupun membangkitkan literasi ya untuk generasi sekarang. Saya kira ya kalau misalnya membangkitkan mungkin untuk memotivasi dulu, membangkitkan apakah ada yang tidur misalnya, kan belum ada yang bangkit, berarti kan ada sesuatu yang tidur ya, untuk membuat sesuatu itu menjadi bangkit. Nah, saya kira kalau untuk membangkitkan ya sering-sering ada seminar seperti ini juga salah satu upaya. Kemudian diskusi paling enak itu biasanya komunitas-komunitas. Jadi yang saya contohkan di awal tadi, Cyber Sastra itu komunitas tahun 2000. Dan dengan adanya komunitas, mereka berdebat, berekspresi, berkarya di situ, aktif dan terlatih akhirnya. Dan itu cara untuk membangkitkan juga dunia sastra waktu itu. Nah, kita sekarang bagaimana? Saya kira ya kita bisa melakukan hal yang kurang lebih sama ya, dengan membuat komunitas, entah ini komunitas di IG, di mana saja, atau paling banyak, paling enak ya, paling real misalnya komunitas, komunitas apa, komunitas sastra di UNER, komunitas kantin, komunitas apa lagi selain kantin, komunitas parkir misalnya, diskusi-diskusi di situ. Saya kira itu bisa membangkitkan dari sesuatu yang awalnya mungkin tidak ada menjadi ada, atau awalnya tidur menjadi bangkit. Terima kasih, itu saja yang dapat saya respon. Halo, silakan Pak Adi. Ya, mungkin ini sekedar melanjutkan yang sudah dikatakan oleh Pak Rokim ya. Jadi perlu diketahui bahwa boleh tidak setuju atau tidak kalau saya mengatakan genre yang paling dominan saat ini adalah novel. Gitu. Jadi kalau orang sastra, baca novel gitu kan. Nah, dan mulai jarang orang bilang, sastra, baca puisi gitu. Jadi otomatis dia novel. Ya. Nah, masalahnya sebelum abad 18, di abad 18 pun ya, ketika novel-novel itu muncul di Inggris, itu dianggapnya kesisaan, dianggapnya bukan sastra. Sastra itu harus puisi, harus harus pergi ke gunung, terus nggak mandi, gitu, terus dapat inspirasi baru terima. Itu novel itu kan cerita tentang hal biasa aja, ada skandal, ada pelacur, ada suka kredit, gitu. Itu bukan materi buat sastra, kata orang abad 17-18. Nah, tetapi sekarang jadi dominan gitu. Skandal itu lazim dijadikan dijadikan materi buat sebuah karya. Jadi itu juga mungkin itu mungkin gunanya kita melacak sejarah gitu selama ini, yang cara kita memandang apa yang sastra, apa yang bukan sastra, apa yang tulisan, apa yang bukan tulisan, apa yang kita masukkan sebagai definisi membaca dan yang bukan membaca gitu ya. Tadi misalnya kayak kalau mendengar audiobook itu membaca atau bukan gitu. Nah, mungkin 100 tahun lagi nggak ada yang pakai mata, nggak ada yang pakai kuping, terus langsung di jack gitu langsung, atau misalnya apa yang kalau yang pakai TV itu connect to the external display gitu. Terus ngajarnya juga kayak gini. Udah? Ya oke. Gitu, jadi langsung aja gitu. Maaf, ini ada jalur. Ya, terima kasih gitu ya. Terus saya langsung pulang aja gitu. Nah, jadi mungkin dalam sejarah, kalau kita melihat sejarah, kita akan belajar bahwa banyak yang kita asumsikan sebagai kebenaran di zaman kita itu tidak selalu benar,
dan kitanya juga harus mungkin siap-siap untuk di kemudian hari yang kita anggap benar itu jadi sudah tidak lagi dianggap sebagai yang berterima sebagai kebenaran atau yang baik atau yang buruk gitu. Nah ini juga saya khawatir yang diasumsikan oleh Dava juga bahwa membaca artinya harus cetak. Jadi kalau misalnya lagi kayak gini gitu, mungkin Dava menganggapnya bukan belajar gitu. Cuma di awal-awal juga saya agak sulit menerimanya ya, tapi semakin kesini saya, ya sekarang teknologinya itu memang teknologi dominan di generasi saya adalah cetak. Dengan demikian kita ada kecenderungan untuk mengglorifikasi si buku cetak yang dijilid itu, yang ada tanda tangan, kita taruh di rak gitu, dan itu dikritik oleh bahkan dalam yang from word to text, yang dia minta kita beralih dari karya ke teks gitu. Nah jadi nah itu juga mungkin pada waktu kita memikirkan literasi, apakah ada literasi alternatif yang selama ini kita abaikan. Bukan saja literasinya sangat bergantung pada cetak, tetapi juga literasinya sangat bergantung pada cara berpikir tertentu yang neurotypical. Jadi ada yang attitude lain yang tidak bisa diakomodasi oleh cetak. Nah itu juga kita kalau misalnya si sastranya mau pakai niat pencerahan gitu ya, mencerahkan semua pihak, ya berarti juga semua yang punya kemampuan yang berbeda mempertimbangkan bagi dia membaca itu apa, bagi dia memahami itu apa, dan apakah genre-genre yang ada, modus-modus ekspresi yang ada mengakomodasi juga cara merespons dunia yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau nggak tahu, soalnya saya nggak tahu kalau di sastra bahasa dan sastra Indonesia UNER ya, tapi kalau di sastra Inggris Unpad itu yang mediasinya banyak. Ada yang didiagnosis, ada yang mengarang aja gitu. Tapi misalnya saya mediasi Pak, saya udah nggak kaget gitu. Saya bipolar, saya nggak kaget, udah enggak. Jadi, tetapi kan nggak selalu cetak itu cocok buat cara berpikir yang berbeda-beda itu gitu. Jadi mungkin kita juga harus belajar untuk menerima cara-cara baru dalam merespons dunia dan orang lain dan memahami diri sendiri juga. Kemudian, itu yang masalah sastra. Saya agak khawatir sih sebenarnya sastra, yaitu ya sastra ada yang berbesar, berkecil, terusnya ada yang soalnya ini kan kata sastranya kalau mau dirunut lagi itu kan kayak sastra itu yang kedudukannya paling tinggi, bukan kalau dalam dalam kitab agama Hindu yang paling rendahnya sutra ya, yang paling tingginya sastra gitu. Nah, apakah pengkastaan teks itu perlu dipertahankan gitu? Ya misalnya kayak gini, katakanlah ada sesuatu yang muncul di Wattpad gitu ya, kadang-kadang tugas mahasiswa saya gitu ya, terus saya baca wow gitu ya. Terus saya sama istri saya kan, ya juga sih saya sama istri saya di satu rumah. Tapi kita sering pitching. Dia kerjanya di lantai atas, saya kerjanya di lantai bawah. Terus kita lagi periksa tugas akhir, terusnya langsung kalau lumayan terus kan antara kita WA walaupun serumah dan kita suami istri nge-WA atau saya lari ke atas atau dia di rumah, udah baca FC ini belum? Keren gitu. Itu loh gitu. Nah jadi ada yang fungsinya sebagai UAS gitu, atau UTS untuk tugas akhir, tapi mempesona gitu. Tapi ada juga yang kayak terbit gitu, misalnya saya nggak mau nyebut nama ya, kayak Tenelia atau ada Hirata gitu ya. Tapi ya kalau bacanya gitu-gitu aja gitu, maksudnya nggak bikin, tidak menggerakkan saya gitu, nggak bikin saya ketawa, nggak bikin saya gitu ya, kan gitu gitu. Ya sih pas filmnya terus mempromosikan pariwisata lingkungan segala macam gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya jadi bukan bermaksud mau ngejelekin orang, cuma hasilnya aja ngejelekin gitu. Tapi dia udah jeleknya sendiri.
cuma kalau misalnya kita lihat di Google Scholar banyak yang ngebahasnya, tetapi kalau misalnya lembaga akademik ngebahas lagi, kan dia jadi masuk ke kanon. Gitu. Jadi mau dimaki-maki juga kalau dibahas lagi ya, citasi tinggi, yaitu the privacy of outrage gitu ya, citasi tinggi, terusnya di Google Scholar-nya indeksnya jadi tinggi juga dong gitu. Jadi terusnya dia jadi sering diomongin, jadi masuk aja ke kurikulum gitu. Oke. Nah terus yang satu lagi masalah ini ada kayaknya dari tadi itu ada masalah apakah kualitas itu diverifikasi oleh saya ambil dua kata aja, gatekeeping atau crowdsourcing. Nah, masalahnya yang digital itu biasanya penjaminan mutunya, ya quality assurance ya, apakah ini bagus atau enggak, itu pakai crowdsourcing. Taruh aja di internet gitu. Kalau misalnya di like banyak dan di mini troll gitu ya, bagus gitu ya. Tapi bisa juga kan kayak tadi, walaupun ada penjaga gerbang kayak siapa gitu di luar suka atau di luar yang satunya lagi gitu ya. Jadi yang di luar yang satunya lagi, pokoknya di luar yang mana aja. Itu kalau kayak gitu kan, apakah yang menjamin itu bersama-sama atau yang menjamin ada satu orang yang jaga pintu tol gitu. Nah kalau menurut saya itu yang dimaksud oleh Bang tentang matinya pengarang, supaya yang menilai itu membaca aja gitu. Dan di dunia digital itu memungkinkan hal tersebut bisa tanpa harus ada orang-orang tertentu yang jadi staf ahli good gitu di pusat bah. Kenapa saya terlalu banyak kasih contoh yang kayak menjatuhkan orang ya? Apa ada di dalam kesumat atau apa gitu? Oke. Nah jadi juga sama satu hal lagi itu masalah haruskah bermutu gitu? Maksudnya si tulisan itu haruskah bermutu? Haruskah dijaga mutunya? Buat apa gitu? Misalnya ini bagus, ini jelek. Karena ujung